بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم الجواد الرحمن الرحيم بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه في السماء أحمد وفي الأرض محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم التالي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم منا وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اجعلنا في قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masih dalam kajian hadis yang ketujuh dari kitab Mawa'idul Usuliyah, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik. Kata Rasulullah, "Man qala la ilaha illallah wa maddaha udibat lahu arba'atu ala bidzattin minal kabair." Qala Sayyidina Ali rahimahullah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mengatakan la ilaha illallah dan ia panjangkan kalimatnya, niscaya diruntuhkan bagi dia 4.000 dosa daripada dosa-dosa besar. Alhamdulillah, sudah 8 minggu yang kemarin kita membahas hadis ini. Dan insya Allah di minggu yang ke-9 kita membahas tadi kalimat tersebut. Kalimat la ilaha illallah ini memiliki keagungan yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini sederhana, bahkan memiliki banyak makna. Saking luar biasanya kalimat ini, dari jumlahnya saja itu memiliki hikmah yang luar biasa. La ilaha illallah ini jumlah hurufnya saja memiliki hikmah yang begitu agung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat la ilaha illallah ini kalau kita hitung jumlahnya ada 12 huruf. Ada 12 huruf. Dan dalam sejarah Islam pun banyak sesuatu itu yang jumlahnya 12. La ilaha illallah ini hurufnya 12. Dan banyak lagi kalau kita mau teliti, Allah itu menjadikan sesuatunya itu jumlahnya itu 12. Ini baru hikmah jumlahnya saja. Ada 12. Angka 12 ini pun bisa dibilang angka kenapa? Kenapa? Allah sendiri sering menjadikan sesuatu itu jumlahnya 12. Di antaranya lagi yang jumlahnya 12 itu Muhammadur Rasulullah, jumlahnya pun 12. Seimbang. La ilaha illallah jumlahnya 12. Muhammadur Rasulullah pun jumlahnya 12. Ada lagi nama anak kesayangan Rasulullah itu Fatimah Az-Zahra. Jumlahnya pun 12. Begitu pula ini anak yang paling Nabi cintai, dan disinilah nanti silsilahnya Rasulullah itu Fatimah Az-Zahra. Jumlah hurufnya pun 12. Kan kebiasaannya orang silsilah itu dari laki-laki.
Tapi kalau Rasulullah mengatakan silsilah itu malah dari anak perempuan beliau, yaitu Fatimah Zahra. Inilah silsilah baginda Nabi kita, Fatimah Zahra. Putri kesayangan Rasulullah itu jumlah namanya pun 12. Begitu pula cucu kesayangan Rasulullah itu jumlahnya pun 12. Al-Hasan al-Husain juga 12. Dan kalau kita lihat sejarah lagi, dulu ketika Bani Israel, di zaman Bani Israel, Nabi Musa itu pernah, beliau itu menggunakan tongkatnya untuk melubangi sebuah batu. Fanfajarat min husnada asrata aina. Dari tongkat Nabi Musa yang ditusukkan ke dalam batu, memancarlah 12 mata air. Juga 12. Uniknya, Nabi Musa itu tongkat beliau ketika ditusukkan ke dalam batu, batu itu langsung memancarkan 12 mata air. Fanfajarat min husnada asrata aina. Itu Quran disebutkan demikian. Jumlahnya pun 12. Anak Nabi Yakub pun 12. Kita anak Nabi Yakub juga 12. Sahabat Nabi Isa Al-Hawariyun. Al-Hawariyun itu sahabat setia Nabi Musa. Nabi Isa Al-Hawariyun di Quran dikatakan. Al-Hawariyun itu pun jumlah sahabat setia Nabi Isa jumlahnya 12. Al-Hawariyun. Di antara umat-umat Nabi Isa itu ada 12 orang terpilih. Kan kalau baginda Nabi kita ada 10 orang menjamin masuk surga. Kalau di zaman Nabi Isa itu ada namanya Hawariyun, pengikut setia Nabi Isa, jumlahnya pun 12. Jumlahnya pun 12. Wali Autat pun jumlahnya 12. Ya kan untuk ada satu, namanya ada 2, dan ada antara wali itu ada yang jumlahnya itu 12. Wali Nukhaba jumlahnya juga 12. Dan banyak lagi kalau kita cari sejarah-sejarah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan 12. Bulan pun 12 ya. Jam pun 12. Banyak dari angka keramat 12 tersebut. Itu kenapa la ilaha illallah hurufnya pun 12. Gandengannya Muhammad Rasulullah pun 12. Wal hadirat rahimahumullah. Namun Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau itu ada lagi menjelaskan tentang makna 12 dari kalimat la ilaha illallah. Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau itu mengatakan ada 12 ini rahasia. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, huruf la ilaha illallah ini 12. Fala budda annahu wajaba bihaslata asra. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, lantaran hurufnya itu 12. Fala budda annahu wajaba bihaslata asrata fardhu. Lantaran hurufnya 12, maka wajib pula ada 12. Sittatul zahirah wa sittatul batinah. Ada 6 yang zahir dan ada 6 yang batin. Itu menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. 6 yang zahir
Dan kata beliau ada juga enam yang batin. Dari hikmah 12-nya la ilaha illallah. Enam yang zahir, enam yang batin. Lantaran hurufnya 12, maka kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wajib pula ada 12 kepaduan. Ada 12 kepaduan. 6 kepaduan zahir dan 6 kepaduan batin. Apa kata beliau? 6 kepaduan zahir ini, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, pertama fathahah, wassalat, wassawm, wazzakat, walhajj, waljihad. Enam yang zahir ini kata beliau ialah bersuci. Pertama, sembahyang, puasa, zakat, haji, dan jihad. Kalau orang mengamalkan la ilaha illallah ini harus sempurna 6 zahir, 6 batin, kata Syekh Nawawi Al-Bantani. 6 yang zahirnya taharah, bersuci. Zahirnya bersuci, berwudu atau mandi wajib, itu taharah. Wajib seseorang yang mengamalkan la ilaha illallah zahirnya itu suci, taharah. Itu kenapa kadang ulama-ulama dulu kebiasaannya salafus saleh itu mereka menjaga wudunya. Kalau batal wudu, meskipun tidak untuk salat. Karena taharah itu para ulama sufi, para salafus saleh tahu bahwa taharah itu termasuk anak zahir dari kalimat la ilaha illallah. Lalu wassalat, sembahyang pasti, wassaum, puasa, wazakat, zakat, wal hajj, naik haji sekali seumur hidup wajib. Kalau umrah masih belum lepas hajinya. Jadi kalau haji ini jangan dianggap sepele. Kenapa kata Rasulullah, barang siapa tidak haji padahal dia mampu, kalau dia meninggal dunia, apa kata kita Nabi kita, silahkan pilih apakah mati mau golongan Yahudi atau Nasrani. Mampu itu tidak mesti harus punya mobil mewah, rumah bertingkat, tidak mesti. Karena kita dalam Islam pun ada disuruh isi rumah, wajiblah isi rumah ada. Namanya negeri yang sementara. Kata-kata mampu di sini ialah ada biaya kita untuk haji di sana. Jadi kalau ada rezeki, daftarkan dulu haji, jangan ada umrah. Khawatirnya apa? Kalau kita belum daftar haji, kita meninggal dunia meskipun sudah umrah, ini Nabi mati Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau kita sudah daftar haji, ada naik haji sekalipun tetap ditulis haji. Kenapa? Sudah ada etikat naik haji. Kan antriannya panjang benar. Tapi ketika kita mendaftarkan haji, itu sudah maksud kita ingin melakukan ibadah haji. Andai toh meninggal juga, itu ditulis sudah haji. Kalau ada rezeki yang lebih daftar haji, silahkan lakukan. Kan khawatir kalau pada tertulak misalnya umur sudah 50-an ke atas misalnya, antriannya 20 tahunan misalnya, kalau mati dulu gitu, hendak naik umrah dulu silahkan. Tapi daftarkan dulu haji. Karena haji ini kewajiban kita selaku orang Islam. Orang Islam rukun Islam yang kelima itu kan haji. Jadi mau kada mau kalau ingin agama Islam itu haji. Ada daftar haji, asalkan daftar berapa dulu. Karena masalah tatulak kada tatulak itu serahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting lapas dulu kewajiban kita
ingin menunaikan ibadah haji. Lalu yang terakhir kata Syekh Nawawi Al-Bantani wal jihad. Jihad itu pun termasuk 6 kepaduan zahir dari kalimat la ilaha illallah. Jihad itu ada jihad kecil, ada jihad besar. Kalau jihad kecil kita memerangi orang kafir yang memerangi kita. Tapi kalau orang kafir yang akan memerangi kita, haram kita memerangi mereka. Bahkan Nabi marah kalau ada orang muslim mengganggu kafir ini. Kafirnya mengganggu kita ganggu dia Nabi sakit. Nabi marah kepada orang yang mengganggu kafir ini. Kalau kafir habis silahkan perang. Itu namanya jihad kecil. Kalau jihad besar itu jihadun nafsi, itu jihad memerangi hawa nafsu kita, itu adalah jihad yang besar. Nah ini 6 kepaduan zahir dari kalimat la ilaha illallah. Lalu kata Syekh Nawawi Al-Bantani lagi, apa 6 kepaduan batin dari kalimat la ilaha illallah? Zahirnya 6, batinnya 6, sehingga terkumpul 12. Kalau batinnya tawakkul wa tafwid wa sabar wa ridha. Tawakkul wa tafwid wa sabar wa ridha. Tentang kepaduan batin kata Syekh Nawawi Al-Bantani itu tawakkul wa tafwid wa sabar wa ridha wa juhud wa taubat. Ada 6. Pertama kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kepaduan batin dari kalimat la ilaha illallah itu tawakal. Tawakal ini kalau diartikan secara bahasa Arab siqatul qalbi ala al-wakilil haq azza wa jalla bihaitsu yaskuru ila ittiba. Apa arti tawakal itu? Percayanya hati. Siqatul qalbi, percayanya hati. Alal wakil haq azza wa jalla, atas Allah subhanahu wa ta'ala. Percayanya hati itu seperti apa? Bihaitsu yaskunu ila ittirah. Sekira-kira dia tenang ketika ada guncangan dalam hidupnya. Kalau ada masalah guncangan dalam hidupnya, dia bisa tenang. Itu termasuk tawakal. Tawakal wa tafwid. Tawakal itu percayanya. Bukti percaya itu seperti apa? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, bihaitsu yaskun, ketika tenang. Ada masalah ya tenang, ada gelisah, ada duka cita, ada keluh kesah, kita tawakal. Dan tawakal ini kalau kita lihat di surat Al-Maidah ayat 23, ada berkaitan dengan iman. Fatawakkalu kata Allah, in kuntum mu'minin. Al-Maidah ayat 23. Bertawakallah kalian jika memang kalian itu beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah Tuhan mengatakan kalau tidak beriman itu sikapnya tidak tawakal. Bertawakallah oleh kalian in kuntum mu'minin jika kalian beriman. Jadi Allah menegaskan kalau tidak bertawakal itu seolah-olah imannya itu tidak ada atau imannya itu tipis, bahkan iman itu bisa tidak ada sama sekali. Alhamdulillah, subhanallah.
Nah, jadi tawakal di sini itu percayanya hati, tenangnya hati ketika ada guncangan dalam hidupnya. Bahkan ada sebuah ibarat dari Sayyidina Uwais Al-Qarni. Sayyidina Uwais Al-Qarni ini adalah sahabatnya Rasulullah. Di zaman sahabatnya Rasulullah itu orangnya tidak terkenal sama sekali. Namun Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Umar, kalau bertemu Uwais mintalah doa kepadanya. Sayyidina Uwais Al-Qarni ini, kenapa kata Rasulullah demikian? Sayyidina Umar bingung kenapa bisa demikian. Karena kata Rasulullah, Sayyidina Uwais Al-Qarni ini namanya tidak masyhur di dunia, tapi sangat masyhur di barat dari Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan malaikat namanya sangat masyhur. Sayyidina Uwais Al-Qarni ini pernah mengatakan, apa kata beliau? "Lau 'abbatallah 'ibadata ahli samawati wal ardi." Kata beliau, jikalau kalian beribadah sama persis ibadahnya semua yang ada di langit dan di bumi. "Lau 'abbatallah 'ibadata ahli samawati wal ardi." Jikalau kita benar-benar beribadah, ibadahnya itu sebanyak ibadah yang ada di langit dan di bumi. Banyakkan ibadahnya, saking banyaknya ibadah, sama ibadahnya orang di langit dan di bumi. Jika ada kisah lagi ibadahnya. Apa kata beliau? La yaqbalullah minka. Semua ibadah engkau itu tidak Allah terima. Hatta yakuna aminan bima taqabbalallahu min amri rizki. Semua ibadah engkau tidak Allah terima, kata Sayyidina Uwais Al-Qarni, sampai engkau itu merasa tenang, merasa nyaman, merasa aman dengan sesuatu yang telah Allah tanggungkan daripada perkara rezeki. Beliau ingin mengatakan, sebanyak apapun ibadah kita, kalau kita masih tidak nyaman, tidak aman, tidak tentram, gelisah perkara rezeki, itu kata beliau, la yaqbalullahu minka. Allah tidak menerima ibadah kalian semua, meskipun ibadah kalian sebanyak langit dan bumi. Jika kalian belum merasa nyaman, belum merasa aman dengan perkara yang Allah tanggungkan daripada rezeki. Rezeki ini jaminan Tuhan. Bahkan Tuhan katakan tidak ada binatang melata sekalipun kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Ma min dabbatin illa 'ala Allah rizquha. Binatang melata saja Allah jamin rezekinya, apalagi manusia. Orang yang khawatir perkara rezeki, ibadahnya sebanyak langit dan bumi, kata Sayyidina Uwais Al-Qarni, Allah tetap tidak menerima ibadahnya. La yaqbalullahu minka. Bahayanya orang yang terlalu memikirkan kalau khawatir perkara rezeki. Bahaya demikian, kenapa? Ibadah sebanyak apapun Sayyidina Uwais Al-Qarni, Allah tidak menerima. Tawakal. Yang kedua, tafwid. Tafwid ini kalau bahasa Arabnya at-taslim. At-taslimu lillah bi jami' umuri. Tafwid ini penyerahan totalitas kepada Allah pada seluruh perkaranya. Ini lebih tinggi a'la minat tawakkul. Kalau tinggi mana tafwid dalam tawakal? Tinggi tafwid. Tafwid ini at-taslimu lillah, menyerahkan sepenuhnya untuk Allah. Fi jami'i umrihi, seluruh perkaranya. Orang yang bisa menyerahkan seluruh perkaranya dengan Tuhan, itu a'la minat tawakkul, lebih tinggi derajatnya dari orang tawakal. Ini salah satu 6 kepaduan tauhid dari kalimat la ilaha illallah. Terus lagi sabar, lalu ridho, yang kalimat zuhud, lalu yang keenam adalah taubat. Sabar, ridho dengan ketentuan Tuhan, sabar menerima ujian yang Tuhan berikan, ridho dengan ketentuan Tuhan,
Karena kalau sabar ini terkadang masih sakit. Orang sabar itu kalau kena ujian masih terasa pedih, tapi kadang mengeluh. Tapi kalau sudah ridho, itu sudah ada lagi rasa sakit ketika ujian. Kenapa? Dia ridho dengan ketentuan Tuhan. Bahwa zuhud ini orang yang hatinya tidak terkait dengan dunia, meskipun harta dimiliki. Jadi jangan dipahami zuhud itu dari pakaian. Apakah orang miskin pasti zuhud? Tidak mesti. Apakah orang kaya ada zuhud? Tidak mesti juga. Kenapa? Syekh Abi Hasan Asyadzili, Aulia Allah, ketika itu beliau itu orang yang sangat kaya raya. Tapi kekayaannya hanya di tangannya, ada sampai masuk ke dalam hatinya. Syekh Abdul Qadir Jailani pun orang yang sangat kaya raya, bahkan raja sekalipun kalah kekayaannya. Tetapi apa? Kekayaannya hanya di tangannya, tidak sampai ke dalam hatinya. Buktinya apa? Ketika ada orang yang meminta sesuatu kepada beliau, beliau rakyat dosa ilat kalau dia ahli saubai. Dalam kitab Jalil Rumah ini, Syaikhul Jalil itu apa? Orang yang ada pernah menolak siapapun yang meminta, sekalipun dalam satu pakaiannya. Di tengah jalan kita minta bajunya pun bisa dilepaskan beliau. Orang yang sakit minta hatinya sudah 40 kuda putih, beliau serahkan gratis. Kuda putih itu kuda yang sangat mahal di zaman beliau, mungkin ratusan juta kalau sekarang. Ada orang yang sakit, kata dokter cuma bisa disembuhkan 40 hati kuda putih. Tanpa pikir panjang dia bersedia. Bayangkan 40 kuda putih. Kalau harga 100 juta saja 4 miliar diserahkan langsung. Membuktikan apa? Beliau itu kekayaannya hanya di tangannya, ada sampai ke hatinya. Lalu yang terakhir adalah taqwa. Nah, orang yang bisa, kata Syekh Al-Bantani, terkumpul 12 macam ini, barulah dia mengatakan la ilaha illallah itu sesuai dengan akidahnya, dengan syarat-syaratnya, dengan ketentuannya. Meskipun satu kali dia mengatakan la ilaha illallah ini, ibadahnya itu mengalahkan timbangan di akhirat nantinya. Kalau berkumpul 12 sifat tadi, itu adalah yang zahir dan yang batin. Dulu ada pertanyaan.